Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kopi SZ Branded Coffee. 50% Arabica, 50% Robusta dari Cikalong Wetan ya. 700 mdpl di bawah permukaan laut. Biar kita tetap waras. Gitu ya. Baik, untuk yang mau pesan silakan boleh ada di deskripsi ya, ada Ustadz Acep Darmawan. Nah, pesan saja ke situ. Untuk dana perjuangan kita juga sama-sama. Baik sahabat Acep Channel semua, hari ini luar biasa ini. Saya mendapatkan bisik-bisik tetangga. Besok 15 Maret konon katanya ini semua menteri dari Nasdem out atau di reshuffle. Apakah benar? Kita lihat analisanya hari ini dan pembuktiannya besok ya. Oke. Seru juga ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini 14 Maret Luhut ke kantor Nasdem. Kapan 14 Maret itu? Ya hari ini. Makan siang. Nah, kalau sahabat detail tadi bacanya Luhut Maksi. Maksi itu ya makan siang maksudnya. Makan siang di Nasdem Tower. Dan kalau lihat fotonya di sini, ini luar biasa nih, agak menarik juga untuk kita bahas ya, bagaimana tatapan Luhut dengan tatapan Surya Paloh ini bertemu dalam satu garis yang agak naik ya kalau dari Surya Paloh ke Luhut. Tapi kalau Luhut nampak sedang tersenyum pasrah ya. Ini interpretasi saya ya, sedang tersenyum pasrah ya, mau gimana lagi. Sedangkan Surya Paloh sedang menegaskan bahwa Nasdem sudah mengambil jalan yang sudah disepakati bersama, tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, kurang lebih begitu ya, tentu terkait dengan persoalan pencapresan Anies oleh Nasdem yang pertama kali, kemudian diikuti oleh Demokrat dan PKS, juga oleh Partai Umat sebagai partai pendukung, bukan pengusung ya, karena pengusung ya yang punya kursi di parlemen. Nah, ini menarik kita simak, tentu pasti menjadi pro kontra, tapi kalau saya secara pribadi, saya sih sepakat, bagus itu. Biar Surya Paloh fokus untuk memenangkan Anies. Kan begitu ya. Jalurnya menjadi lebih clear gitu, bahwa Nasdem sudah berpindah dari koalisi penguasa menjadi koalisi perubahan. Kan restorasi yang diusung Nasdem kan tentu mengacu pada upaya-upaya perubahan dan perbaikan. Nah, oke, kita mulai simak, kita bedah satu persatu dari kabar-kabar yang masuk ke beranda handphone kita. Kita lihat. Mulai dari kabar Detik News. Ini kabar terbaru, ya, baru beberapa saat yang lalu. Beritanya diturunkan jam 13 lebih 12, sekarang jam 16 lebih 55. Jadi berapa tuh? 4, 5, 6, sekitar 3 jaman yang lalu ya. Luhut makan siang bareng Surya Paloh di Nasdem Tower. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan kembali bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya kini makan siang bareng di markas Nasdem Jakarta Pusat. Tentu Luhut Binsar Panjaitan memang menjadi semacam pemangku kebijakan yang akhirnya akan diputuskan ya tentulah bersama dengan Pak Jokowi ya, untuk menentukan arah mana yang akan diambil oleh penguasa hari ini. Luhut dan Surya Paloh makan siang bareng di Nasdem Tower Gondang Dia Jakarta Pusat Selasa 14 Maret. Ya hari ini 14 Maret. Dalam foto-foto yang diterima Detikcom, Luhut dan Paloh duduk satu meja. Kita lihat dikirim ke Detikcom. Artinya memang ini sengaja untuk diekspos. Saya kira gaya politik Pak Surya Paloh memang luar biasa ya. Terbuka, tapi juga banyak melakukan manuver-manuver yang mengagetkan banyak pihak termasuk lingkar dekatnya. Di meja tersebut Luhut duduk di seberang Surya Paloh. Baik Luhut dan Paloh memakai kemeja putih dalam pertemuan makan siang bersama itu. Selain itu tampak Luhut melihat-lihat ruangan Nasdem Tower. Luhut ditemani Surya Paloh. Jadi ini pertemuan dua sahabat sama-sama senior sebetulnya ya. Jadi kalau di wilayah atas itu tidak terlalu ada friksi yang terlalu tajam ya. Semuanya bisa dimaknai, semuanya bisa dimengerti gitu kan. Nah, tapi memang yang di bawah ini sampai gontok-gontokan, sampai caci maki itu yang tidak boleh. Yuk kita beradu ide, beradu gagasan. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi
putus persahabatan menjadikan putus persaudaraan dan seterusnya. Kita harus belajar dari 2019. Kita harus belajar dari para tokoh yang ada di sini. Mereka biasa-biasa saja, makan siang bareng dan seterusnya. Nah, Luhut dan Paloh terakhir kali bertemu pada bulan lalu atau tepatnya Jumat 3 Februari. Luhut dan Paloh makan siang bersama di suatu tempat. Jadi sudah hampir sebulan yang lalu. Ya, intens juga. Sebelumnya yang ketemuan di mana? Di luar negeri. Saya tidak tahu apa yang dibahas karena saya tidak bersama beliau. Yang saya dengar memang demikian. Diundang makan siang bersama, kata Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto saat dikonfirmasi. Bahwa di situ bisa diinterpretasikan politik dan sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya tidak bersama beliau. Wah, ini jawaban yang paling aman. Yang bersama beliaunya tidak angkat suara. Baik, tapi itu bagaimana ceritanya? Kemudian bisa diperkirakan besok ada reshuffle. Ya, satu, karena ini pertemuan yang kesekian kalinya, minimal 3 kali lah yang di luar negeri, kemudian yang di suatu tempat tadi, yang sekarang di kantor Nasdem. Dan kita tahu, biasanya 3 kali ini upaya pengambilan keputusan yang sudah fix lah gitu ya. Artinya, ini interpretasi saya ya, kita cek besok betul apa tidak. Bisik-bisik tetangga yang saya dengar itu. Nah, jadi sudah terjadi sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan itu tuh kan kita harus kepahami juga. Ada yang sepakat untuk sepakat, ada yang sepakat untuk tidak sepakat. Itu juga kesepakatan. Yuk kita sepakat untuk sepakat, atau yuk kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita ambil jalan masing-masing, kita saling menghormati. Ya, seperti yang terjadi dengan Surya Paloh dan Prabowo kemarin. Kan statementnya begitu, bagus. Itu seorang negarawan ya. Nah itu. Kemudian itu satu ya, ini pertemuan yang ketiga. Yang kedua, besok ini hari Rabu. Dan kebiasaan Pak Jokowi melakukan reshuffle atau melakukan hal-hal penting bagi pemerintahan itu biasa di hari Rabu. Walaupun memang biasanya Rabunya Rabu Pon. Nah Rabu Pon itu minggu lalu, tanggal 8 Maret. 8 Maret itu Rabu Pon, sehingga beberapa saat sebelumnya sudah juga banyak orang memprediksi ini para menteri Nasdem akan di reshuffle itu di tanggal 8 Maret. Ternyata mungkin kita lihat juga ada situasi-situasi yang saat itu tidak bisa diambil keputusannya oleh Pak Jokowi atau menunggu beberapa pihak dulu. Akhirnya nggak jadi di tanggal 8 Maret. Nah, besok nih 15 Maret. Walaupun besok Rabunya Rabu apa? Kliwon atau apa? Saya juga nggak paham tuh sebenarnya. Apa itu Pon Kliwon dan sebagainya. Saya bukan orang Jawa. Tapi kebiasaan Pak Jokowi kan konon katanya begitu gitu. Nah, kemudian kita lihat. Ini dua-duanya kingmaker ini ya. Ini kingmakernya Anies, ini kingmakernya Jokowi. Para kingmaker bertemu luar biasa. Nah, ini kita lihat nih pernyataan Jarod di hari ini juga yang sama, di jam yang kurang lebih sama nih 13.44. Jarod prediksi Jokowi reshuffle kabinet sebelum pendaftaran caleg dibuka. Kapan pendaftaran caleg dibuka? Kalau nggak salah sekitar 20-an April ya, 24 atau berapa ya. Nah, jadi sebelum April itu menurut prediksi Jarod ini akan terjadi reshuffle. Ya karena kan mereka harus ngatur-ngatur juga siapa yang jadi caleg apa segala macam ya. Kemungkinan yang diprediksi Jarod itu, dan kalau besok terjadi 15 Maret, ya prediksi Jarod juga udah benar kan sebelum pendaftaran caleg dibuka. Kalau sehari nggak dibilang sehari sebelum gitu kan. Kita lihat, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat memprediksi Jokowi akan merombak kabinetnya sebelum pendaftaran calon legislatif dibuka. Ia mengatakan, reshuffle kabinet bakal dilakukan karena menteri-menteri dan partai politik bakal nyaleg. Nah, ini prediksi saya, para menteri yang berasal dari partai politik kemungkinan besar akan mendaftar sebagai caleg dan seperti periode sebelumnya harus mundur sebagai menteri agar tidak terjadi konflik kepentingan terkait jabatannya. Nah, jadi kemungkinan juga besok itu bukan hanya 3 menteri dari Nasdem yang akan direshuffle, tapi mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8 dan seterusnya. Yang jelas kalau itu terjadi, maka reshuffle-nya adalah agak dihaluskan, bukan menendang 3 menteri dari Nasdem, tapi bersamaan dengan yang lain-lain yang akan nyaleg nanti, karena yang nyaleg ya, nanti biar tidak ada konflik kepentingan mundur. Nanti diganti PLT. Jadi PLT yang akan banyak bukan hanya di kepala daerah, tapi juga di menteri nanti. Atau saling rangkap ya, ini jadi PLT ini kayak siapa, Muhyiddin ya, Effendi ya. Jadi PLT Menpora. Jadi
gonjang-ganjingnya tidak akan terlalu keras gitu, karena ya nanti alasannya bisa dibuat ya ini alasan untuk mereka lebih fokus tidak bias kepentingan. Kurang lebih begitu ya, sehingga menjadi masuk akal juga. Nah, pendaftaran caleg untuk pemilu bakal mulai 24 April sampai 25 November. Nah, Jarod mengatakan Jokowi bisa saja mengganti menteri atau sekedar menunjuk pelaksana tugas. Oleh karenanya Presiden mempunyai opsi bisa melakukan reshuffle atau menunjuk PLT Menteri yang mengundurkan diri. Dia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dia mengatakan Jokowi pasti mengetahui hal yang perlu dilakukan agar roda pemerintahan bergerak cepat dan seterusnya dan seterusnya. Ya begitu ya. Oke, ada satu lagi nih kabar. Ini prediksi yang kemarin. Reshuffle, kabinet rotasi besar diyakini terjadi di menteri asal Nasdem. Tapi dugaan kita hari ini bukan hanya Nasdem, tapi juga dari partai-partai yang lain. Perombakan besar ini diyakini bakal terjadi. Ini yang meleset ya kita bahas. Jokowi akan benar-benar menghendaki acak ulang alias reshuffle pada Rabu Pon 8 Maret. Jadi 8 Maret tambah 7 sekarang 15 Maret. Oke, ini prediksi yang meleset mungkin bisa jadi besok lah. Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya. Nah, bagaimana menurut sahabat SJT semua? Silakan sampaikan di kolom komentar. Setuju, tidak, yakin, percaya, tidak, dan seterusnya. Oke, sudah hampir 300 ini yang bergabung. Seru juga ini. Oke. Teguh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kaltim. Bagi bos kopinya, boleh ya, kontak di nomor yang ada di deskripsi. Hasanuddin, Luhut lagi PDKT ke Anies via Surya Paloh. Hasanuddin, Luhut lagi PDKT ke Anies lewat Surya Paloh. Patokan di politik ya, seperti kita sudah ketahui bersama. Semuanya mungkin. Nah, tinggal nanti hitung-hitungannya bagaimana kekuatan Luhut, apa yang ditawarkan ke Surya Paloh, bagaimana kekuatan Surya Paloh yang akan membesar dan menghargai Demokrat, PKS, Partai Umat dan sebagainya dalam mengusung Anies Baswedan. Vera, LBP manuver Jokowi, Kingmaker Surya Paloh. Radit, LBP habis makan siang seperti biasa, ada amplop coklat setelah. Masa sih? Oh, ini karena ini ya Radit, nih lihat ini ya Pak Radit ya, waktu ketemu Ustadz siapa gitu ya. Buat Pak Paloh. Al-Kalam, Anies oke, Nasdem no, dulu Metro TV sekarang sudah memuji-muji. Ya itulah ya, dunia ini begitu dinamis. Dulu lawan bisa jadi kawan, dulu kawan sekarang bisa jadi lawan. Maka kita berpatokannya harusnya bukan pada orang, bukan pada kelompok, tapi pada nilai yang diusung. Begitu ya. Nah ini disebutkan juga, dalam politik tidak ada kawan dan lawan, yang ada hanya kepentingan abadi. Nah kepentingan ini yang harus diikat. Kepentingannya apa? Nilai-nilai. Kepentingannya memperbaiki bangsa ini. Kepentingannya membuat mayoritas dihargai sebagaimana layaknya mayoritas. Umat muslim. Ya. Jangan sampai mayoritas diperlakukan seperti minoritas. Nah ini yang sedang kita perjuangkan hari ini. Pak Edi, setuju banget Menteri dari Nasdem out dari pemerintahan. Biar bisa bergerak bebas kemanapun dan apapun yang akan dilakukan dan tidak ada intervensi. Ya setuju Pak Edi ya. Wise Channel, Luhut serigala berbulu domba. Waduh, kadang sebaliknya. Pak Yedi Surya Paloh orang bisnis. Pak Yedi ini siapa ini? Jika angkanya cocok buat Pak Paloh, waduh, saya nggak paham urusan angka-angka begitu ya. Netizen, jurnalis, para tokoh oposisi cuma bisa bikin podcast untuk memprovokasi rakyat. Waduh, mereka takut di garis depan, takut turun ke lapangan, kecuali Rocky Gerung. Kalau cuma ngomong gede, apa gunanya? Jadi harusnya bicara di mana? Justru saya, kalau pertanyaannya spesifik ke saya, justru saya biasanya di lapangan. Baru 1-2 tahun ini saja saya bicara di YouTube. Dan saya pun masih bicara di lapangan. Gitu ya. Kusno, abaikan Luhut, fokus ke masa depan perubahan. Lebih baik tak ada hubungan dengan rezim urakan yang menolak jabat tanganmu Pak SB. Rabu Klinik. Salam Yakuza, yakin usaha sampai. Mas Amis Hovifa Gubernur Jatim. Mas Anies mungkin ya. Ini banyak tipe-tipe ini. Cepi, siap-siap saja pendukung Anies antara harapan dan kekecewaan jika Pak Paloh balik arah ke rezim. Maka
musuh dalam selimut akan enggak. Kan kita bicara secara rasional ya, Pak Cepi. Jadi bagaimana mungkin Nasdem akan berbalik arah padahal dia sudah keluar banyak sekali effort. Yang keliling dengan Pak Anies itu kan Nasdem. Demokrat PKS belum. Jadi kalau dia berbalik arah, habis itu Nasdem. Jadi pasti Nasdem pun berhitung gitu. Jadi nggak mungkin lah ya. Dadan Hendarsa, insya Allah Nasdem berkorban, cuma tinggal sisa saja. Namun nanti akan menikmati sesuai target dan doa Pak SP untuk 2024. Oke. Sobat YouTube, LBP sedang menunjukkan taringnya pada Pak Paloh. Jika Pak Paloh nggak kuat, maka taring Nasdem akan tumpul oleh serangan LBP. Ini kayak lagi main apa ini? Enggak. Kayaknya sih nggak begitu ya. LBP justru kalau kita lihat sedang dalam posisi yang pasrah, karena kekuasaannya semakin melemah, kekuasaan Jokowi juga semakin menurun. Itu wajar di detik-detik akhir, di saat-saat akhir kekuasaannya itu pasti melemah. Orang sudah melihat bagaimana 2-3 langkah ke depan, bukan lagi apa yang dilakukan sekarang gitu. Chip tadi, kasihan sih menteri-menteri dari keluarga yang didepak gara-gara ambisi bos partai. Nggak ngerti saya. Siti Rukiah, Aceh Acer. Selalu ada nih, saya nggak ngerti apa nih Aceh Asar. Karena Nasdem nggak mangut sama Jokowi diwakilkan ke Luhut, Bapak reshuffle penggantian Menteri Nasdem akan dilakukan. Out aja nggak apa-apa, biar lebih bebas. Ya betul Pak Budi. Suhendra, kalau Menteri dari Nasdem istiqomah mending keluar. Tapi Nasdem harus tetap buat perubahan. Oke. Siti Komaria, LBP dilihat dari senyumnya, senyum membawa luka. Aduh, Pak SP, oke. Ahmadi, ayo Nasdem buka kecurangan 2019. Waduh. Tetap kuat, maju terus Pak Paloh, jangan hiraukan. Oke, Muhtadi, semoga Pak Anies bisa keluar dari jerat petualang politik. Agus, katanya Yohanes dicintai rakyat, tidak tahunya settingan. Ke siapa ini maksudnya? Agus Budiman, kalau dilihat dari tatapan Pak Paloh, sepertinya Pak Paloh siap menghadapi serangan dari rezim apapun rintangannya. Iya, setuju, betul, sepakat ya. Ini fotonya luar biasa, menggambarkan interpretasi yang bisa kemana-mana juga. Sebaiknya menteri-menteri Nasdem mundur saja demi perubahan yang lebih baik. Saya kira itu menjadi diskusi dari pertemuan Pak Surya Paloh dan LBP ya. Lebih baik mana nih? Mundur. Kalau mundur gonjang-ganjingnya pasti keras. Kalau reshuffle hanya dari menteri Nasdem pasti juga dampaknya cukup keras. Tapi kalau ini ya, dibarengi dengan menteri-menteri lain dari partai-partai lain yang niatnya akan menyaleg gitu biar tidak ada bias kepentingan, maka ini jadi smooth. Jadi ini masuk lebih bisa diterima oleh banyak pihak. Nampaknya itu yang akan terjadi besok ya. Oke. Jauhi Luhut. Oke, sudahlah tinggalkan Mukidi. LBP Seri Koneng, Nowas. Ya, sahabat aja semua, saya kira prediksi ini akan menarik untuk kita bahas, tentu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki ya. Dan kita lihat hari ini netizen makin hebat, makin pintar, makin cerdas. Jadi kalau kita sudah diskusi di live chat, mari kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar video biasa ya. Kita asah kemampuan kita dalam melihat situasi yang terjadi, dan jangan lupa sambil ngopi. Mau kopi ini ada di deskripsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sekarang sahabat bisa lihat di depan ya, ini ada kopi. Ini kopi mereknya merek SZ ini. Jadi ini kopi blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya ini original Cikalong Wetan Indonesia. Jadi ini daerah dekat-dekat sini, dekat Bandung. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tentu di situ membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses perjuangan kita. Jadi kita coba cari jalan ya, gimana caranya. Salah satunya kita jualan kopi ini merek SZ. Ini gambarnya ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Harganya ini berapa tadi lupa saya. Baru soalnya baru diproduksi sama tim. Ini 75 ya, ini 45, ini 200 gram, ini 100 gram ya. Bentuknya toples.
Baik, dan buat sahabat SJ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, dengan lebih dekat, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai